Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Melvin Channel. Dan teman-teman, saat ini saya akan membahas modul ketiga, yaitu metode pembelajaran. Dan ini kemungkinan besar akan keluar di ujiannya, karena dulu saat saya ujian itu juga keluar, kemudian tapi meskipun modelnya studi kasus. Nah, kemudian tahun 2021 teman-teman saya CPNS itu juga keluar teman-teman. Next, setelah modul ini selesai ataupun modul sampai modul 5 selesai, saya akan membagikan FR dari teman-teman CPNS tahun 2021 ujian SKB-nya seperti apa, begitu ya. Saya akan mulai untuk materi metode pembelajaran. Kita pahami dulu untuk materinya, yaitu pengertiannya adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi yang perlu diingat adalah caranya itu, cara kita mengajar atau cara kita menyampaikan materi kepada peserta didik itu namanya metode pembelajaran. Oke? Nah, macam-macamnya itu ada banyak sekali, tapi di sini hanya saya akan menjelaskan yang ada di modul saja. Nanti teman-teman bisa cari sendiri yang lainnya terkait dengan macam-macam metode pembelajaran yang lainnya. Yang pertama adalah ceramah. Ini metode konvensional ya, biasanya orang-orang zaman dulu itu menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode yang dengan menyampaikan pembelajaran secara lisan atau verbal gitu ya. Nah, kemudian di sini yang dibutuhkan adalah public speaking yang baik teman-teman. Karena kalau misalkan kita hanya ceramah saja, peserta didik bisa saja mengantuk, bisa saja bosan gitu. Jadi kita butuh public speaking yang baik. Kemudian keuntungannya adalah dapat menyampaikan materi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Tapi negatifnya adalah peserta didik itu akan pasif karena hanya mendengarkan saja. Gitu. Kemudian ada demonstrasi. Nah, ini adalah memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian peserta didik ini memperoleh penghayatan tentang terapan pengetahuan tertentu, teman-teman. Kalau kita menggunakan metode demonstrasi. Tetapi ini memerlukan persiapan, kecakapan, keahlian, dan lain-lain, teman-teman. Jadi memang prosesnya ini cukup lama begitu dan butuh persiapan yang matang. Kemudian kalau brainstorming, nah ini adalah menghimpun gagasan atau pendapat dari setiap peserta didik tentang suatu permasalahan terapan pengetahuan tertentu ya. Misalkan gini, ada 5 peserta didik, nah nanti berkelompok boleh atau satu kelas boleh, kemudian kita melakukan brainstorming, kita cari tahu apa sih misalkan ya, kenapa sih COVID-19 kemarin menjadi pandemi begitu. Nanti kita himpun informasi sebanyak-banyaknya, gagasan atau pendapat dari setiap peserta didik kita, gitu teman-teman. Nah, di sini keuntungannya adalah peserta didik itu terlatih mengemukakan pendapat. Tapi bagi peserta didik yang tidak memiliki kepercayaan diri, dia akan terpaksa untuk mengemukakan pendapat begitu. Kemudian ada kerja kelompok, ini juga cara konvensional ya teman-teman ya, tapi kalau kerja kelompok itu di SKB itu jarang sekali dilakukan, karena kan peserta didiknya itu sedikit ya, hanya 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, ini di sini adalah interaksi antar anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Nah, keuntungannya adalah keaktifan, kerjasama, dan kepemimpinan yang melatih peserta didik seperti itu. Tapi negatifnya adalah pasti nanti ada yang pasif, tidak aktif. Kadang kalau misal kita dulu kuliah begitu ya, kerja kelompok itu biasanya ada satu yang suka ngeprint, satu yang mikir, satu yang bayar printan, satu yang presentasi begitu ya. Itu namanya kelompok. Selanjutnya adalah simulasi atau role playing ya, bermain peran. Nah, ini menurut saya sangat bagus teman-teman, karena peserta didik kita itu kan
Ya nggak tahu sih kalau di SKB lain, kalau misalkan di tempat saya kebanyakan tuh anak-anaknya kan yang aduh males banget sih belajar dengerin ceramah gitu. Nah kalau dengan bermain peran mereka itu akan lebih semangat gitu loh, lebih aktif lagi gitu loh. Nah bermain peran itu adalah berorientasi pada penghayatan dan keterampilan mengaktualisasi atau mempraktekannya dalam situasi tiruan sesuai dengan tujuan belajarnya. Nah ini keuntungannya adalah peserta didik dapat menampilkan kemampuan atau keterampilannya, melakukan penghayatan dan lain-lain. Tapi negatifnya adalah ini tuh persiapan yang matang gitu. Selanjutnya adalah diskusi. Nah, diskusi ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pembahasan-pembahasan tentang suatu topik belajar. Tapi biasanya memang kalau anak-anak itu lebih suka membahas sesuatu yang fakta ya, atau real, atau memang sudah terjadi, atau memang terjadi di lingkungan sekitarnya, bukan yang sesuatu yang sangat angan-angan gitu loh. Kalau angan-angan gitu susah teman-teman. Jadi kalau diskusi itu hal-hal yang memang sudah terjadi ya, ataupun belum, ataupun kemungkinan, ataupun yang ada di dekat peserta didik, ibaratnya begitu. Nah ini ada dua macam diskusi ya, ada diskusi kelompok dan diskusi pleno. Diskusi kelompok itu kita buat kelompok kecil-kecil, kalau diskusi pleno itu satu kelas besar. Kemudian di sini peserta didik akan bertukar pikiran, tapi kelemahannya adalah ada yang tidak aktif, didominasi oleh orang tertentu yang menguasai materi tersebut. Selanjutnya adalah eksperimen atau percobaan. Nah ini juga mungkin peserta didik akan lebih excited ya untuk mengikuti pembelajaran begitu. Nah ini peserta didik lebih percaya karena melihat fakta. Jadi kalau misalkan kita ngomong sesuatu materi tertentu, mungkin dia akan iya seperti itu. Nah kalau kita uji cobakan, mereka akan lebih percaya teman-teman karena melihat fakta yang terjadi. Nah mereka juga akan lebih penasaran dengan teknologi karena kan biasanya menggunakan teknologi khusus ya, dan itu akan muncul terobosan baru. Dan di sini kelemahannya adalah alatnya tidak cukup dan harus menunggu waktu lama untuk melanjutkan eksperimen, misalkan minggu berikutnya begitu. Jadi mereka kayak kelewat pelajaran yang lain, balik lagi ke kita gitu loh. Kemudian ada pengalaman lapangan teman-teman. Ini adalah upaya atau cara melatih keahlian atau kemampuan peserta didik dalam menerapkan bidang pengetahuan tertentu pada objek nyata dan berlangsung di luar kelas atau di lapangan. Nah, peserta didik ini dapat memperoleh penghayatan nyata tentang terapan pengetahuan tertentu pada objek yang sesungguhnya. Pengalaman lapangan itu misalkan ya kita minta peserta didik itu untuk belajar di pabrik tempe misalkan gitu, pabrik pembuatan tempe gitu ya. Nah di sana nanti peserta didik akan memiliki keahlian khusus, misal membuat tempe. Tapi ini butuh waktu yang lama ya, butuh banyak waktu, nggak cuma 1 hari, karena kan kemungkinan proses pembuatan ataupun yang lainnya itu tidak cukup 1 hari saja. Dan kalau misal ini kita gunakan, kita harus kerjasama dengan pendidik yang lain karena kan kemungkinan akan memakan jam belajar mapel yang lain begitu. Kemudian resitasi atau penugasan. Nah ini sudah sering terjadi kalau misalkan peserta didiknya ada tugas dinas luar ataupun ada keperluan yang lain, pasti akan diberikan penugasan ya. Mungkin peserta didik itu akan lebih terampil dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Biasanya kan hari ini langsung dikumpulkan, jam sekian langsung dikumpulkan gitu ya. Kalau misalkan kita tidak minta kumpulkan, pasti mereka tidak akan mengumpulkan gitu teman-teman. Nah di sini tetapi kadang bukan hanya sendiri teman-teman, karena kan zaman sekarang ya googling gampang, apa-apa cari di internet ada gitu. Jadi kelemahannya adalah mereka tuh sering googling teman-teman, searching gitu ya. Kalau bisa penugasannya itu dibuat sesuatu yang tidak bisa di-googling teman-teman. Kemudian ada pemecahan masalah atau problem solving ya. Ini menghadapi masalah ini, jadi kita hadapkan dengan suatu masalah, kemudian mereka memecahkan masalah tersebut. Mereka akan melakukan penyelidikan, pengamatan. Nah, mereka juga akan berpikir kreatif, tetapi alatnya terbatas, waktunya juga cukup panjang. Selanjutnya adalah penemuan atau discovery learning. Nah, ini metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada
proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif ya. Nah, peserta didik lebih menghargai usaha dalam belajarnya teman-teman, karena mereka kan melakukan sebuah penelitian dulu, baru mereka menemukan. Mereka akan menghargai usaha mereka. Kemudian di sini juga peserta didik diberikan kesempatan untuk bergerak maju dengan usahanya sendiri. Bagaimana ia menemukan sesuatu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tapi di sini alatnya juga cukup terbatas, teman-teman. Selanjutnya adalah inquiry. Nah, ini menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Kemudian membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Tapi sayangnya, metode ini butuh waktu lama dan sulit dalam merencanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah drill ya, atau drilling ya teman-teman. Suatu metode mengajar yang mengajak peserta didik ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah membuat tas dari mote atau pernik-pernik teman-teman. Selanjutnya adalah karya wisata, yaitu suatu cara penyajian materi pelajaran dengan membawa peserta didik untuk mengunjungi objek di luar sekolah. Ini yang paling kayaknya paling disukai anak-anak biasanya. Mereka akan mendapatkan serangkaian pengalaman tapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian, mungkin itu saja teman-teman untuk pelajaran. Sebenarnya masih banyak yang lain, teman-teman bisa cari sendiri. Dan yang di sini yang perlu saya tekankan adalah dulu ketika saya ujian itu yang keluar itu adalah langkah-langkahnya. Terus kita diminta untuk atau studi kasus ya. Kemudian kita diminta untuk menyebutkan itu tuh metode apa sih gitu. Dan yang paling banyak keluar kemarin itu adalah model pembelajaran. Teman-teman juga perlu belajar itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti untuk modulnya akan saya share di deskripsi. Sekian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bye.